Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi e-commerce untuk tugas UAS. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah aspek-aspek keamanan dan sistem pembayaran pada e-commerce. Yang kedua, memahami konsep internet marketing. Dan yang ketiga ada prototype e-commerce. Nah, di sini ada aspek-aspek keamanan dan sistem pembayaran pada e-commerce. E-commerce sendiri menggunakan uang digital dan e-billing sebagai sistem pembayaran utama. Uang digital seperti e-wallet, Bayarin, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan cryptocurrency, dan Bitcoin, dan Ethereum diperoleh melalui penambangan atau pembelian di pasar digital. Kemudian pentingnya membuat kebijakan prosedur dan aturan dalam e-commerce. Kepatuhan hukum itu memastikan bisnis mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk menghindari denda. Kemudian ada keamanan data, melindungi informasi sensitif pelanggan melalui kebijakan penanganan data yang jelas, meliputi konsistensi pelayanan, manajemen risiko, kemudian peningkatan kepercayaan pelanggan, efisiensi operasional, dan respon terhadap masalah. Nah, selanjutnya ada memahami konsep internet marketing. Jadi konsep dasar internet marketing ini atau pemasaran digital melibatkan promosi produk atau layanan melalui internet dengan berbagai strategi elemen. Kuncinya meliputi ada SEO, content marketing, social media marketing, email marketing, PPC advertising, affiliate marketing, dan influencer marketing, dan terakhir ada web analysis. Selanjutnya yaitu ada menentukan tujuan marketing. Menentukan tujuan marketing dimulai dengan memahami visi dan misi perusahaan serta menganalisis pasar dan kebutuhan pelanggan. Tujuan harus spesifik, terukur, dan dicapai secara relevan dan terbatas waktu. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi target audiens, analisis kompetitor, serta evaluasi kekuatan dan kelemahan bisnis. Selanjutnya ada internet marketing research, adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data tentang pasar, pelanggan, dan kompetitor menggunakan internet. Selanjutnya ada internet marketing tools, adalah perangkat atau analisis yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan strategi pemasaran online, contohnya termasuk Google Analytics. Selanjutnya ada search engine strategi, berfokus pada optimisasi situs web dengan teknik SEO untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari melalui riset, kata kunci, optimasi konten, dan pembangunan tautan. Selanjutnya ada komponen strategi media sosial. Penetapan tujuan, yang pertama ada penetapan tujuan, yang kedua ada pilih platform yang tepat, yang ketiga ada pembuatan konten, yang keempat ada menjadwalkan dan konsistensi, yang kelima ada keterlibatan dan interaksi, yang keenam ada iklan berbayar, yang ketujuh ada analisis dan penyesuaian, yang kedelapan ada kolaborasi dan dengan influencer, yang kesembilan ada pelatihan dan adaptasi. Prototype e-commerce. Prototype e-commerce penting karena memungkinkan pengujian dan evaluasi ide desain serta fungsionalitas situs atau aplikasi sebelum pengembangan penuh. Fungsinya sebagai model awal dari situs atau aplikasi e-commerce yang dirancang untuk menguji dan memvalidasi ide serta fitur sebelum peluncuran penuh. Manfaat dari prototype: yang pertama yaitu menghemat biaya produksi, yang kedua memudahkan presentasi produk, yang ketiga menjadi acuan pengembangan produk, yang keempat memberi visi lebih nyata, yang kelima mengetahui kebutuhan pengguna lebih dulu, dan yang terakhir menjadi wadah keinginan pengguna. Strategi pengembangan prototype e-commerce. Strategi pengembangan prototype e-commerce meliputi mendefinisikan kebutuhan, membuat desain awal, membangun prototype, mengujinya dengan pengguna, dan menyempurnakan desain berdasarkan umpan balik. Tantangan yang dihadapi oleh e-commerce di Indonesia. Tantangan e-commerce di Indonesia termasuk infrastruktur digital yang belum merata, masalah keamanan data, ketergantungan pada pembayaran tunai, serta persaingan yang ketat di pasar. Tentukan tujuan marketing. Yang pertama, tentukan tujuan dan target pengguna. Yang kedua, buat sketsa atau gambar kasar produk. Ketiga, pilih jenis prototipe yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang keempat, buat prototipe produk dengan alat dan bahan yang tersedia. Yang kelima, uji prototipe. Yang keenam, evaluasi prototipe dan perbaiki produk. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.